Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat, kita jumpa lagi di Mafaza Center. Dan pada video kali ini kita akan menyajikan tafsir nama Allah dari hasil membaca tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Di dalam menjelaskan tentang nama Allah ini, kami juga membaca buku-buku yang lain, termasuk misalnya karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, dan ulama kontemporer misalnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dan lain sebagainya. Ini semua penting untuk menjadi pijakan di dalam menjelaskan tentang pembahasan tafsir nama Allah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Ini menjadi penting sekali tentang pembahasan nama Allah itu sendiri. Apakah nama Allah itu inti dari Allah itu sendiri atau entitas Allah itu sendiri, ataukah nama itu bukan entitas itu? Ataukah ada pendapat yang ketiga bahwa ada penjelasan lain yang mungkin bisa kita petik, kita ambil dari tafsir nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ini saya kasih topik, apalah arti sebuah nama. Di dalam pandangan mengenai nama, sebelum Allahnya itu ada pembahasan para ulama tentang nama atau ismun. Apakah nama itu mustakah, apa dia diderivasi, ataukah bagaimana, apakah dia menunjukkan sesuatu terhadap yang dinamai. Itu menjadi khilaf atau perdebatan di kalangan para ulama. Yang pertama ini adalah pandangan ulama Kufah, dan ini oleh Imam Al-Qurtubi. Di sana disebutkan ini termasuk pandangan sekte atau aliran Mu'tazilah. Nama menurut pandangan para ulama Kufah ini adalah mustaqun minas simati wahiyya al-alamah li'annahu alamatun ala musammahu. Nama adalah tanda atau petunjuk bagi si pemilik nama. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kalau kita di acara tertentu ada kalimat dari pembawa acara bahwa lencana ini akan disematkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, misalnya seperti itu. Istilahnya disematkan, simah itu disematkan. Jadi sesuatu yang menjadi tanda atau menjadi petunjuk terhadap si pemilik penyematan itu. Gitu. Tapi apa yang disematkan itu adalah jati diri dari si pemiliknya atau sang juara yang diberi penyematan? Tentu saja tidak. Begitu, ya. Sehingga menurut pandangan ini, nama itu bukanlah entitas dari apa yang dinamai.
Kita pun bisa mengambil contoh, misalnya kita ingin menyebut binatang misalnya sejenis kucing yang besar, apa namanya? Maka kalau yang kita tanya orang Indonesia, mungkin secara umum dia akan menjawab harimau, binatang sejenis kucing yang bertubuh besar, harimau. Tapi kalau yang kita tanya itu mungkin berbahasa Inggris, dia akan menjawab tiger. Ada pula kalau kita yang tanya adalah orang Arab, dia akan menjawab asad atau asadun. Maka nama-nama ini bisa menjadi tergantung kepada siapa yang menyebut atau menyematkan gitu. Kalau orang Inggris tadi maka akan menyebut tiger, kalau orang Arab akan menyebut asad, kalau orang Indonesia secara umum akan menyebut harimau. Jadi bergantung kepada siapa yang menyebutnya, siapa yang menyematkan nama tersebut. Begitu. Tapi apa yang disebutkan itu menjadi bukan yang dinamakan. Nah, ini pandangan dari sekte Mu'tazilah. Dan mereka memperkuat dengan dalil, misalnya yang paling umum adalah walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, dan itu di dalam hadis Rasul disebutkan ada 99 nama. Kalau nama itu adalah yang dinamai, maka itu berarti Allah berjumlah 99. Nah, ini kan tidak mungkin, namanya ta'addudul qudama. Tidak mungkin terjadi berbilangannya zat Allah, itu tidak mungkin. Begitu. Nah, ini makanya dari orang-orang Mu'tazilah, mereka berpandangan bahwa Allah itu adalah nama saja gitu, bukan entitas Allah, bukan kunhullah atau kunhuzzat gitu ya, bukan inti atau entitas dari zat Allah itu sendiri. Ini berefek. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dinyatakan bahwa kana Allahu fil azal bila ismin wala sifah. Karena Allah itu bukan yang dinamai, zat Allah itu bukan yang dinamai, maka di zaman azali dulu itu Allah tanpa nama, tanpa sifat. Falamma khalaqal khalqa ja'alu lahu asma'an wasifatin. Ketika sudah ada makhluk, maka para makhluk itu menyematkan nama-nama dan sifat-sifat itu. Fa idza afnahum baqiya bila ismin wala sifah. Dan ketika makhluk-makhluk itu fana, tidak ada lagi, maka Allah menjadi tidak punya nama dan tidak punya sifat lagi. Memang aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang mengandalkan rasio atau yang masuk akal dan rasional, begitu. Seperti tadi di depan Asmaul Husna ada 99. Itu kan kayak memang betul-betul masuk akal itu kan. Kalau nama adalah yang dinamai, maka Allah juga berjumlah 99. Dan itu kalau menurut kita saja jelas tidak mungkin ya. Bagi semua pandangan kaum muslimin, Allah itu satu, bukan 99. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini penting sekali. Maka pembahasan tentang masalah nama ini para ulama pun itu bahkan kata Imam Ghazali sampai masuk kepada kedalaman samudra yang tidak terbatas ya. Imam Ghazali sendiri membatasi pembahasan tentang masalah ini karena memang harus dibatasi, tidak boleh terlalu diumbar begitu. Nah, ini menurut Imam Al-Qurtubi, wa huwa a'dhamu fil khata' min qaulihim. Ini adalah kesalahan yang paling besar ya dari pendapat kaum Mu'tazilah, daripada min qaulihim inna kalamahu makhluk ta'ala Allahu an dzalik, daripada ucapan mereka bahwa kalamullah adalah makhluk. Maha luhur Allah, maha tinggi Allah dari ucapan-ucapan mereka. Nah, ini pendapat kaum Mu'tazilah begitu, bahwa nama bukanlah yang dinamai. Berikutnya
Nama yang baik adalah doa. Ini kami ingin menyampaikan bahwa kalau yang tadi itu apalah arti sebuah nama, karena nama itu bukan yang diberi nama atau bukan yang dinamai, maka menjadi tidak penting gitu loh. Yang penting itu entitasnya atau jati diri orang atau sesuatu yang dinamai itu. Nah, kalau ini menjadi penting gitu. Asal usul kata nama atau ismun itu, dan ini diwakili oleh ulama Basrah bahwa ismun itu mustaqun minas sumu wa huwa al-ulu li'annahu ya'lu bihi musammahu an ghairihi wa yartafi'u bihaitsu yatamayyazu anhu. Nama itu mengunggulkan atau menonjolkan atau mencirikan si pemilik nama dari yang lain. Dan ini adalah pandangan ahlu sunnah. Pandangan ini meyakini bahwa Allah itu mausufan qabla wujudil khalqi wa ba'da wujudihim wa inda fanaihim. Allah itu tetap disifati sebelum makhluk itu wujud ataupun setelah mereka fana. Wala ta'thira lahum fi asma'ihi wala sifatihi. Tidak ada pengaruhnya ada makhluk ataupun tidak, itu Allah tetap memiliki nama dan memiliki sifat-sifat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gampangannya seperti ini. Allah itu memang nama Allah itu memang bukan yang dinamai, akan tetapi memiliki korelasi yang tidak terpisahkan dengan Allah itu sendiri. Tidak terpisahkan dengan Allah itu sendiri. Ini saya bacakan misalnya komentarnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau berpendapat bahwa tentang nama Allah dalam kitab Ad-Du'a Al-Mustajab bi Asma'illahil Husna, beliau berkomentar, a'lamanal haqqu subhanahu wa ta'ala bi ismihi Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala al-haq mengenalkan dirinya kepada kita dengan nama Allah. Jadi Allah yang mengenalkan dirinya sendiri dengan nama Allah. Wa tahadda ayyusamma biha siwahu. Dan Allah menantang makhluk atau siapapun untuk bisa menggunakan nama itu untuk dirinya, untuk anaknya dan lain sebagainya. Falam yajra'u ahadun minal bashar ayyusamma ahadan min dzurriyyatihi bi ismi Allah. Dan tidak ada satu orang pun dari manusia yang berani ataupun bisa menamakan salah satu dari dzurriyyahnya dengan nama Allah. Ini luar biasa, ini komentar seperti ini ya dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sehingga kalau kita menyebut nama Allah, meskipun itu namanya yang kita sebut, itu menunjuk secara langsung kepada Allahnya sendiri. Gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu. Tidak usah ragu-ragu. Apakah nama Allah yang kita sebut itu benar-benar Allah ataukah bukan? Nah, itu tidak perlu seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena memang keterbatasan gitu ya. Keterbatasan kita sebagai makhluk Allah di dalam di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, misalnya juga sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma, sucikanlah nama Tuhanmu, rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, sucikanlah nama, begitu. Nah, ini juga yang arti letterlek dari Al-Quran adalah suci, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu. Nah, ini nama
Sehingga nama ini, nama Allah ini memang bukan Allah itu sendiri, akan tetapi terkait erat dengan Allah itu. Begitu. Artinya kalau kita menyebut nama Allah itu ya Allah. Begitu. Ya Allah. Makanya di era pandemi ini kan ada doa, ya, ada doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bahaya gitu, apapun di muka bumi dan langit bersama namanya, ma'asmihi gitu, bersama namanya, nama Allah. Nah, oleh sebab itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama Allah itu memang bukan entitas dari Allah itu sendiri, akan tetapi nama Allah ini terkait dan tidak terpisahkan dengan Allah itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi hal-hal yang terkait dengan nama Allah, kemudian sifat-sifat Allah itu disebut qaulul haq, ucapan yang benar atau ucapan yang hakiki. Begitu. Nah, karena ucapan yang hakiki, yang benar, mestinya bagi orang yang berakal sehat mengucapkannya pasti ikhlas. Contoh misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu qaulul haq, ucapan yang benar. Begitu. Allah memang Maha Besar. Ini gambarannya seperti ini. Ada orang yang berhidung mancung, kemudian berkumis, berjenggot, dan namanya Ahmad misalnya. Karena dia berhidung mancung, maka kita kalau menyebut hidungnya Ahmad, maka ya seperti itu, hidungnya Ahmad mancung. Nah, sebutan hidungnya Ahmad mancung itu adalah qaulul haq. Itu ucapan yang benar, jujur sesuai dengan hidungnya Ahmad. Begitu. Itu qaulul haq gitu loh. Nah, Allah juga demikian. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, nama-nama yang dimiliki oleh Allah di dalam Asmaul Husna itu adalah qaulul haq, ucapan yang benar. Begitu. Misalnya Allah Al-Jabbar, Allah yang maha memaksa, memimpin, juga ucapan yang benar, qaulul haq. Begitu. Nah, mestinya kalau orang yang sudah tahu bahwa itu adalah qaulul haq, kita pasti ikhlas mengucapkan itu semua. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu qaulul haq itu. Jujur saja gitu loh. Kalau kita mengucapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu sudah qaulul haq, ya ringan saja. Mestinya seperti itu. Ya, akan tetapi kadang-kadang memang menyebut nama Allah itu adalah seperti keterbalikan ya. Kita ingin mengenalkan diri kita kepada Allah gitu loh. Jadi orang berzikir, orang sholat, itu kan kita mengenalkan diri kita kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ngingat aku, kamu zikir tentang aku, azkurkum, maka aku akan zikir kepada kamu. Nah, itu sifatnya mi'raj. Karena kita mengenalkan diri kita kepada Allah. Nah, di mana-mana kalau mi'raj itu artinya tangga. Aroja itu tangga atau naik begitu ya. Nah, itu pasti berat. Berbeda dengan kalau Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Kapan itu? Nah, ini biasanya melalui lisan para rasul, melalui lisan para dai, para ulama. Mereka menjadi wakil-wakil Allah menjelaskan tentang siapa Allah, siapa namanya, seperti apa sifat-sifatnya, dan lain seterusnya. Itu diperkenalkan oleh para dai itu. Kalau pas seperti itu, ini menurun, jadi Allahnya menurun. Makanya enak kalau dengerin orang ceramah, dengerin orang memberikan tausiah, apalagi dengan
bahasa yang ada cerita-cerita yang lucu dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita menjadi ngantuk atau ketagihan begitu. Tapi beda kalau kita berzikir. Kita berzikir, kita sholat, baca Quran, itu fadhkuruni adzkurkum. Kamu zikir tentang aku akan zikir kepada kamu. Itu mi'raj, naik, dan itu berat memang. Nah, ini bedanya nama-nama Allah itu seperti itu, adalah qaulul haq, dan kita sebagai orang yang ahlus sunnah itu mestinya dengan ringan ya bisa menyebut nama-nama Allah, baik yang ada di dalam Asmaul Husna ataupun yang di luar Asmaul Husna yang ada di dalam Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang lain. Nah, berikutnya lafadz Allah adalah mustaq. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu beliau mengatakan bahwa waqtalafu fi hadzal ismi hal huwa mustaqun au maudu'un lidzati alam. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Allah, apakah dia mustaq, terderivasi, bisa diutak-atik begitu ya, au maudu'un, atau sudah tercipta sedemikian rupa sebagai nama zat. Apakah seperti itu? Nah, ini yang berarti yang pertama itu berpandangan nama Allah berderivasi, pendapat kedua tidak. Pendapat kedua tidak terderivasi. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, asal nama Allah adalah lafadz ilahun. Ini ada ulama yang menjelaskan seperti itu, dicantumkan oleh Imam Qurtubi dari kata ilahun, seperti lafadz imamun, ilahun, nah gitu. Itu ismu jinsin likulli ma'bud. Ilahun itu artinya ismu jinsin likulli ma'bud, nama jenis bagi setiap yang disembah atau dijadikan tempat untuk menyembah, menghambakan diri. Nah begitu, itu dinamakan ilahun, bahasa Arab ya. Kalau di derivasi itu aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu seperti lafadz alima ya'lamu. Artinya aliha ya'lahu itu menjadikan bingung. Idza tahayyara li tahayyuril khalqi fi kunhi dzatihi ta'ala. Bahwa lafadz ilahun itu membingungkan makhluk. Makhluk itu masih wallah ya. Semua selain Allah itu bingung. Fi kunhi dzatihi ta'ala, di dalam mengenal ataupun memahami inti atau substansi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fala ya'lamu dzatillahi ta'ala illallah. Maka tidak ada yang tahu zatnya Allah kecuali Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian prosesnya ini yang paling bawah, ini kata ilahun tadi ditambah al menjadi al ilahu. Kemudian hamzah kedua dibuang, sedang harokatnya dipindah ke huruf lam, maka menjadi Allahu. Lalu lam ke satu diidghamkan kepada lam kedua, lalu diharokati fathah untuk mengagungkan, maka jadilah lafadz atau nama Allahu, dibaca tafkhim. Allahu, tidak Allahu tapi Allahu. Nah, ini semua nama Allah ini bersifat tauqifi atau tauqifiyah, bersifat tauqifiyah. Artinya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau seperti yang disampaikan Allah sendiri di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Nah, bersifatnya tauqifi. Tidak boleh kemudian menggunakan atau mengubah-ubah ya. Mengubah-ubah nama Allah itu menjadi bunyi-bunyi yang lain, menjadi lafadz-lafadz yang lain. Kalau sampai lafadz Allah itu diubah-ubah, tidak ada dalil atau ajarannya secara syariat, maka perbuatan seperti ini disebut ilhad atau mulhidun begitu. Nah, itu tradisi orang-orang ya, orang kafir,
Orang-orang kafir itu mereka senang menyembah batu, kemudian batu-batu itu dinamai dengan nama-nama yang diderivasikan, diambilkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya batu yang diberi nama Allata, dari Allahu menjadi Allata. Ada batu diberi nama Al-Uzza, itu dari Al-Aziz. Kemudian Al-Manata dari Al-Manan. Nah, ini namanya orang mulhid namanya. Nah, orang-orang seperti ini di dalam surat Al-A'raf Allah memerintahkan kita semua kaum muslimin agar berpaling dari orang-orang yang seperti ini. Gitu. Dan Allah menyebut mereka itu ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian tidak menyembah sesuatu selain Allah itu kecuali nama-nama yang kalian namai sendiri dan bapak-bapak kalian itu. Jadi yang mereka sembah itu batu, gitu. Batu yang dinamai, gitu loh. Sehingga kalau mau beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu harus ada tuntunan atau riwayat yang menyampaikan hal tersebut, mensyariatkan hal tersebut. Dan ini sumbernya sudah jelas, Al-Quran, hadis Rasulullah